Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan fiber optik. Pengertian apa itu jaringan fiber optik? Jaringan fiber optik adalah media transmisi fisik penyalur informasi yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang cahaya dengan konsep hukum optik. Fiber optik beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi, yang umumnya dipakai untuk menghubungkan dua poin network dengan daya besar. Perkembangan teknologi semakin progresif, yang mana hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan akan traffic dalam pemakaian jasa telekomunikasi, baik itu segi kuantitas maupun kualitas. Sistem yang berusaha dibangun berproyeksi pada tujuan dasar, yakni untuk menemukan media transmisi yang dapat menyalurkan informasi sebanyak mungkin dalam waktu yang bersamaan. Upaya pemenuhan media transmisi berfungsi mendorong pemikiran dan perencanaan untuk menyediakan suatu metode dengan konsep high speed connection, sehingga lahirnya sebuah terobosan baru bernama kabel fiber optik. Secara bertahap, moda transmisi serat optik menggantikan manfaat kabel logam berbahan tembaga atau aluminium dengan segala varietas keunggulan dari kabel fiber optik. Data. Secara sederhana, kabel fiber optik adalah kabel yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya, yang selanjutnya dialirkan dari sebuah titik node. Kemudian node yang lain. Sinyal dari fiber optik diubah ke dalam bentuk cahaya melalui transmitter untuk mengantarkan informasi data menggunakan pulsa cahaya. Transmitter adalah sebuah perangkat yang menjadi wadah awal penerimaan informasi data yang dikirimkan ke fiber optik. Transmitter pada kabel fiber optik umumnya menggunakan lead, lighting, diode, atau laser. Komponen kabel optik terdiri dari gelas silika yang mana unsur kebeningan dan kemurniannya dapat menahan cahaya dalam serat optik. Karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias udara, strukturnya ditopang oleh 4 silinder berbeda ukuran, yaitu core inti sebagai pusat transmisi gelombang cahaya, coding selimut sebagai pengarah gelombang cahaya, coating lapis plastik elastik yang melindungi core dan cladding, kemudian outer jacket melapis luar membungkus luar kabel. Sejarah fiber optik. Jaringan fiber optik pertama kali dipatenkan oleh kumpulan peneliti, yaitu Robert Maurer, Donald Keck, dan Peter Zug. Optical waveguide fibers mampu membawa informasi 65.000 kali lebih banyak daripada kabel tembaga, di mana informasi yang dibawa oleh pola gelombang cahaya tersebut dapat diterjemahkan kepada suatu tujuan dalam ribuan mil jauhnya. Hingga kini, metode dan bahan komunikasi fiber optik yang telah diciptakan membuka jalur pintu menuju komersialisasi fiber optik. Beranjak dari zaman layanan telepon jarak jauh menuju penyebaran informasi berbasis internet. Anatomi kabel fiber optik terbuat dari serat kaca beserta uraian plastik yang lebih halus dari rambut manusia. Ketebalannya kurang lebih 120 mikrometer, berbeda dengan kabel berbahan dasar tembaga. Kabel fiber optik tahan terhadap gangguan. Indeks 11 kabel fiber optik sama dengan kecepatan cahaya dalam ruangan hampa udara dibagi dengan kecepatan cahaya pada ruangan medium. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: bandwidth tinggi. Fiber optik memiliki kapasitas bandwidth yang benar sehingga dapat mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Jarak transmisi jauh. Sinyal optik fiber optik dapat berjalan sejauh 50 km tanpa memerlukan regenerasi. Kuat dan ringan. Fiber optik terbuat dari kaca yang kuat dan tahan terhadap bahan korosi. Kebal penyadapan. Fiber optik lebih kebal penyadapan dibandingkan kabel tembaga. Aman. Fiber optik tidak melibatkan arus listrik sehingga tidak mudah terbakar dan tidak terjadi korsleting listrik. Kekurangan: biaya mahal. Fiber optik lebih mahal dibandingkan kabel tembaga karena bahan baku dan proses pemasangannya yang membutuhkan keahlian khusus. Pemasangan rumit. Proses pemasangan fiber optik membutuhkan kesabaran dan ketelitian serta alat khusus. Penempatan tidak sembarangan. Kabel fiber optik harus dipasang di jalur yang memiliki sudut lengkung agar gelombang tidak terhambat. Kerapuhan. Serat optik lebih rapuh dan rentan terhadap kerusakan dibandingkan kabel tembaga. Perangkat dan cara kerja fiber optik. Perangkat fiber optik. 1. Patch cord kabel. Komponen ini merupakan jenis kabel fiber indoor yang memiliki keseluruhan panjang tertentu dengan ujung yang telah terpasang konektor.
berfungsi sebagai penghubung antar perangkat. 2. Adapter. Adapter digunakan sebagai penghubung kabel fiber optik satu dengan lain. Apabila disambungkan dengan konektor kabel fiber optik yang berbeda, maka adapter yang dipakai haruslah berjenis hybrid atau special adapter. Macam-macam adapter yang umum ditemukan, contohnya berjenis PC, AC, LC, dan yang terakhir ST. 3. Joint closure. Perangkat ini berupa box dengan kegunaan untuk menaruh hasil sambungan dari kabel fiber optik ketika terdapat jaringan kabel fiber optik yang terputus akibat terbakar atau terpotong, maka kabel tersebut akan disambung atau splicing dan hasil sambungannya akan ditempatkan di dalam joint closure. 4. Splitter. Splitter adalah komponen pasif yang bisa memisahkan daya optik dari satu input serat kedua hingga beberapa output serat pasif. Optical network memiliki splitter yang terbilang pasif karena optimasinya tidak bekerja pada daya yang digunakan oleh pelanggan yang jaraknya berbeda dari modul splitter. Cara kerja kabel fiber optik. Cara kerja kabel fiber optik tentunya berbeda dengan kabel twisted pair maupun kabel koaksial. Material pelapis atau unsur serat kacanya mengkonversi sinyal listrik untuk meminimalisir gangguan gelombang frekuensi elektrik. Hal ini memberi dampak seperti kapasitas informasi yang berhasil dikirim dalam jumlah besar dan jarak penyaluran yang ditempuh dapat lebih jauh karena cahaya yang memantul dipantulkan lagi ke dalam jaringan kabel dan menghasilkan total internal reflection. Artinya cahaya dipantulkan oleh serat cladding dengan sudut lebih rendah karena cladding tidak menyerap cahaya dari inti core. Alat-alat fiber optik. Yang pertama, fiber optic cleaver atau pemotong serat optik. Yang kedua, fiber optic splicer atau splicer serat optik. Yang ketiga, stripper atau miller. Yang keempat, fiber optic power meter atau meteran daya serat optik. Yang kelima, fiber optic konektor atau konektor serat optik. Yang keenam, visual power locator. Langkah-langkah menyambungkan serat optik. 1. Masukkan satu sisi serat ke dalam selongsong pelindung sambungan. 2. Lepaskan lapisan penyangga serat secara akurat. 3. Bersihkan serat dari partikel pelapis yang tersisa. 4. Belah ujung serat pada sudut tepat 90 cc. 5. Kencangkan serat pada perangkat penyambungan fusi. 6. Mulai proses penyambungan fusi. 7. Susutkan selongsong pelindung di sekitar sambungan dengan panas. Kesimpulan, fiber optik adalah saluran transmisi data yang menggunakan serat optik untuk membawa sinyal cahaya. Fiber optik terbuat dari material yang fleksibel, transparan, dan dapat memantulkan cahaya, seperti plastik atau silika. Fiber optik berfungsi untuk mentransmisikan sinyal cahaya dengan kecepatan tinggi. Fiber optik bekerja dengan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang cahaya menggunakan konsep hukum optik. Fiber optik memiliki kapasitas data dan kecepatan yang tinggi, sehingga umumnya digunakan untuk menghubungkan dua titik jaringan dengan daya besar. Efisiensi fiber optik ditentukan oleh kemurnian bahan gelas atau kaca yang digunakan. Semakin murni bahan gelas, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh fiber optik. Dalam perjalanan sinyal optik, akan terjadi penggalan cahaya di panjang kabel optik, sambungan kabel, dan konektor di perangkatnya. Untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman, diperlukan radiator. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.